Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada teman-temanku semua, para penghobi audio para ampli rakitan. Berjumpa lagi dengan channel kami dari Safako Audio. Pada malam hari ini saya membuat sebuah video. Kontennya yaitu tentang softar, ya, softar. Jadi saya akan membahas apa sih fungsinya softar ini dan bagaimana cara kerjanya softar ini, ya. Ini saya bikin video ini saya berbagi aja pada teman-teman, ya, mungkin kiranya ada manfaatnya, ya. Ya, karena kemarin itu pernah saya lihat sebuah postingan yang berargumen di media sosial. Jadi ada ya teman kita yang beranggapan bahwa softar itu mengurangi daya kekuatan watt power. Seperti itu ya. Saya juga nggak tahu gimana cara pemahamannya dia. Jadi di sini saya akan berbagi untuk softar itu fungsi dan fungsi utamanya dan cara kerjanya, ya. Oke lur, sebelum kita lanjutkan jangan lupa untuk subscribe dan like, kiranya ada manfaatnya, dan silahkan dibagikan pada teman-teman yang membutuhkan, ya. Jadi di sini saya berbagi kepada teman-teman yang mungkin sedikit kurang paham ya untuk softar. Jadi bagi teman-teman yang mungkin sudah paham betul ya dilewatkan aja ya. Oke gitu loh ya. Nah ini di depan saya ini adalah softar bikinan dari teman saya, Mas Praga, ya. Ini kemarin dan udah saya uji, lumayan bagus ya, karena cara kerjanya ini daripada softar yang pernah saya pakai lebih bagusan ini, karena ini softar ini bekerja dan tidak bekerja bisa dipantau dari klik ini lampu LED-nya ini. Jadi kalau dia bekerja, relay yang bekerja, LED ini hidup. Cuman kalau relay ini nggak bekerja, LED ini mati. Jos ini lur, mantap ini. Oke lur, lanjut ya ke pembahasan kita tadi. Jadi fungsinya softar ini, dia ini mendelay tegangan yang masuk ke PSU, ya. Oke, sebelumnya kita bahas ke trafo, ke power dulu ya, ke trafo PSU dulu ya. Nah, jadi gini lur, kalau teman bertanya, apakah relay ini wajib untuk dipasang untuk power ampli yang berdaya ya lumayan besar lah ya, mungkin sekitar 500 watt. Nah, ya jawabannya wajib ini lur, ya wajib punya, apalagi yang orang atau teman-teman yang punya power ampli dipakai untuk rumahan ya, untuk rumahan yang berdaya wattnya 450 900 itu wajib pakai ini ya. Kalau enggak ya otomatis jeglek MCB-nya ya. Jadi mungkin teman bertanya, lah kok bisa menjeglekkan MCB itu kenapa mas? Jadi gini lur, sebuah trafo ya, ini contohnya trafo, ini ada trafo ini, saya punya trafo kecil, ini punyanya teman saya ini, Mas Wahyu, orang Kemayoran. Belum diambil. Jadi trafo gini lur ya, saat power masih ini contohnya trafo besar aja ya, 10 amperan ya. Saat power itu masih belum hidup ya, masih mati ya, mau dihidupkan, itu elko ini kan kosong semua loh, kosong ya. Nah, jadi saat dihidupkan itu dia menarik tegangan dan arus yang besar ke sumber tegangannya, ke PLN-nya gitu loh. Nah, jadi dia itu sedot, nah, karena buat mengisi elko ini, saat tarikan pertama itu karena saking besarnya, kalau PLN-nya ini kecil, otomatis dia MCB-nya jatuh ya. Karena apa? Saat PSU ini trafo ini menarik pertama itu, dia tarikannya besar, sama kayak setrika, sama kayak kulkas itu loh. Terus sama kayak apa lagi ya,
magicom, itu makanya pertama kali tarian tuh besar loh. Tapi kalau sudah kayak ini udah keisi, dia stabil. Makanya ini fungsi dipakainya relay ini buat yaitu buat apa namanya, buat apa ya, agar tegangannya masuk ini nggak langsung besar. Karena tegangannya kalau masuk ke sini nih lur, dia kan yang apa namanya itu, ke trafo itu yang bekerja pertama ini resistor 20 watt ini ya. Biasanya ini 47 ohm 20 watt ya, ada 22 ohm 20 watt. Jadi saat pertama dihidupkan itu relay ini yang bekerja ini dulu resistor. Tapi tegangannya nggak langsung 220. Nanti lewat sini dia kan ngisi dulu elko ini. Nanti elko ini kalau udah keisi ya kan, mungkin setengahnya ini otomatis relay ini bekerja. Kalau udah relay ini bekerja, ini nggak kepake resistor ini. Jadi strom itu masuknya dari relay sini. Ini yang kayak dikonsletkan gitu loh ya. Relay ini buat ngonsletin biar apa namanya itu tegangannya langsung bablas gitu loh. Nggak lewatin ini lagi, nggak lewatin apa namanya itu resistor ini. Jadi ini pertama buat mendelay tegangan biar nggak langsung 220. Jadi dia itu masuknya pelan ya kan. Karena tegangan masuk ini pelan-pelan, otomatis elko ini kan keisi. Kalau elko ini udah keisi full, dia nggak akan jeglek lagi lor. Nanti ini yang bekerja, relay ini bekerja. Nah, jadi agar aman ya, tegangan yang di sini tuh harus yang menyuplai relay ini harus stabil terus ya, harus stabil biar relay ini bekerja dengan maksimal seperti itu. Terus ada pertanyaan, Mas, saya pakai relay itu kenapa R yang ini R panjang ini sering jebol. Jadi kalau sering jebol lur, itu ini relaynya ini nggak kerja, jadi yang bekerja dia sendiri ya. Itu tadi kan kalau ini bekerja dia akan mutus ini kan sebelum ini bekerja dia yang kerja ini, jadi otomatis dia akan lama-lama panas gitu kan ya, karena apa, dilewatin arus dan tegangan yang masuk buat ngisi ini tadi ya. Tapi kalau ini udah bekerja, ini nggak bekerja, jadi dia itu udah kayak barang nggak kepake gitu. Jadi pakainya saat relay ini belum bekerja, dia yang bekerja. Tapi kalau relaynya ini udah bekerja, ini dia nggak bekerja. Nah, kalau dia ini jebol, itu masalahnya ini nggak bekerja, yang bekerja ini. Sedangkan saat power ini digeber, ya kan, otomatis dia akan ampere dan voltnya itu kan terus disedot. Nah, ini kan nggak mampu, otomatis lama-lama panas jebol begitu lur. Jadi ini saya berbagi dari pengalaman saya yang pernah saya alami. Lah, terus gimana solusinya biar nggak jebol? Jadi teman-teman harus benar-benar apa itu tadi namanya, memperhatikan. Biasanya kalau ini nggak bekerja dengan normal lor, relay ini nggak apa itu, nggak fungsi, itu masalahnya biasanya di sini nih, di kapasitor ini. Nah, kapasitor ini nilainya turun biasanya turun ya, pernah saya alami begitu ya, pernah saya alami di relay yang pernah saya alami itu. Jadi kapasitor ini nilainya turun, dia ini nggak mau bekerja lor ya. Cuman kalau ini ya, tadi saya bilang ini punyanya produknya Mas Praga ini bagus. Kenapa saya bagus? Nah, ini relay ini dia dipasangi klip indikator. Nah, jadi klip indikator ini kalau relay ini belum bekerja, dia lampu ini mati. Nah, tapi kalau relay ini udah bekerja, lampu ini hidup. Nah, beda sama relay yang pernah saya pakai dulu. Jadi dia itu mau relay ini bekerja, walaupun nggak bekerja, lampu indikator ini terus hidup loh. Nah, makanya kita nggak bisa mengetahui relay ini bekerja benar apa enggak gitu ya. Nah, seperti itu. Mungkin
cukup sampai sini lah, paham kali ya teman-teman, mudah-mudahan paham yang aku kasih tahu kan tadi ya. Fungsinya relay itu yaitu sebagai sebagai yang menahan strom untuk masuk ke trafo dulu ya kan. Dan cara kerjanya seperti itu tadi, yaitu mudah-mudahan teman-teman paham apa yang saya bagikan ya. Kiranya kalau kurang paham silahkan bertanya di komentar saya ya, komentar di bawah nanti ya, seperti itu. Jadi ini saya niatnya bukan mengajari tapi berbagi dari pengalaman. Kalau bertanya yang kemarin teman-teman ada teman yang mengengkelkan, nah ini nggak ada berlakunya untuk mengurangi watt power ampli, itu nggak ada ya. Ya ini fungsi utama yaitu untuk memutus ya tegangan 220 volt dari PLN itu langsung masuk 220. Jadi dia yaitu tadi fungsinya. Jadi masuk ke trafo itu pelan-pelan. Setelah ini relay bekerja baru dia langsung stromnya masuk loss. Jadi nggak ada hubungannya dengan watt power ampli. Hubungannya ini sama PSU ya, pertama kali menghidupkan itu ya, karena ya tadi saya bilangin kalau tanpa ini kenapa jeglek, yaitu karena pertama kali menghidupkan itu trafo itu bekerja dengan berat. Nah ini bekerja dengan berat lor, dioda ini, dioda kiprok ini bekerja dengan berat karena ngisi elko ini. Jadi kalau teman-teman pengen tahu silakan dicoba dengan pakai bohlam ya, nggak usah pakai ini, nggak usah pakai relay ini, pakai bohlam lampu aja ya yang 100 watt itu. Otomatis sekali dihidupkan itu lampu bohlam pasti akan menghidup terang. Nah nanti kalau lama-lama dia akan redup ya, karena hidup terang itu trafo itu nyedot daya buat ngisi elko yang di sini nih ya kan. Nah kalau dia ini udah keisi udah mau penuh, nah, otomatis lampu bohlam itu akan semakin redup dan mati, begitu loh ya. Nah, sebenarnya untuk mengganti ya pakai bohlam itu bisa ya, pakai bohlam nanti di paralel dengan MCB. Nah tapi itu hanya untuk uji coba aja. Kalau untuk di dalam power ya ini pakainya ini ya. Oke lor ya, mudah-mudahan tutorial saya ini ada manfaatnya buat teman-teman ya. Kiranya ada salahnya dalam ucapan saya ya, saya minta maaf ya. Ini saya berbagi buat teman-teman yang mungkin belum paham ya, belum paham tentang relay, sebuah relay itu ya. Bagi untuk teman-teman yang sudah mengerti, udah paham ya, ya gimana ya, ya nggak usah ditulur ya, ya mungkin boleh ditambahin oh kira-kira begini gitu ya. Oke lor, cukup sampai di sini ya. Ini videonya terlalu panjang ya karena saya bulat-bulat aja lor, penjelasannya bulat-bulat kemana-kemana ya kan. Tapi intinya ya itu tadi ya, fungsinya relay itu ya sebagai pendelay tegangan yang masuk ke trafo. Dan cara kerjanya yaitu tadi tegangan masuk ke sini dulu. Setelah relay ini bekerja, ininya nggak kepake, yang bekerja ini ya. Kalau ininya jebol, yang bermasalah di sini ya, ini biasanya di sini nih yang rusak. Dan ini kalau nanti diganti otomatis dia bekerja dengan bagus. Pokoknya yang paling banyak di sini ya. Kalau kayak resistor ketahuan dia jebolnya pasti gosong atau gimana gitu. Oke lor ya, terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah menonton video saya ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan silahkan dibagi pada yang lain kiranya ada manfaatnya. Terima kasih, mohon maaf sebelumnya ya. Cukup sampai di sini video tutorial ini, dan tunggu video-video terbaru dari kami ya. Oke, selamat malam, sampai salam satu hobi ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.